Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk eh, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah teknologi pembelajaran seni. Ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan dan pengajaran di era Belanda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wempi Sukma. Saya mahasiswa tingkat 2 yang berasal dari Prodi Sandra Tasik. Baik, untuk presentasi di pendidikan pengajaran Belanda ini sendiri, di sini ada latar belakang pendidikan era Belanda, di mana dimulai sejak abad ke-18, yaitu daerah kekuasaan kompani di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, itu semakin luas, perdagangan semakin besar jumlahnya, dan pekerjaannya pun makin beragam pula. Rencana tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan oleh company karena VOC sendiri itu terpaksa bubar dan kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda yang untuk selanjutnya akan mengatur masyarakat dan pemerintah di daerah jajahannya. Kemudian pendidikan dan pengajaran yang dalam pemerintahan lama dapat dikatakan hanya terdapat di kalangan atas saja. Jadi oleh karena itu oleh Napoleon Bonaparte itu diubah dan pendidikan dijadikan tanggung jawab pemerintah. Kemudian diawali tahun 1808 sampai dengan 1811, di mana pendidikan dan pengajaran ini masuk kepada masa Dendels, ya, di mana hal ini terjadi tahun 1808 sejak diangkatnya Dendels, ya, menjadi gubernur jenderal untuk berkuasa di Indonesia oleh Raja Belanda Louis Napoleon. Pendidikan yang mulainya didasarkan agama Kristen itu mulai ditinggalkan dan berusaha menghidupkan kembali pendidikan yang sudah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Untuk merealisasi apa yang diinginkan itu, pada tahun 1808 Dendels memerintahkan kepada para bupati di Pulau Jawa agar diadakan pengajaran di kalangan rakyat dan tiap-tiap distrik mempunyai sekolah yang memberikan pendidikan berdasarkan adat istiadat, undang-undang, dan pokok-pokok pengertian keagamaan, khususnya agama Islam. Kemudian pada tahun 1809 untuk pertama kalinya diselenggarakan pendidikan bidan sebagai bagian dari usaha pemeliharaan kesehatan rakyat dengan guru-guru yang terdiri atas para dokter yang tinggal di Batavia atau Jakarta dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Kemudian dengan dalih untuk memajukan seni tari rakyat, maka pada tahun yang sama 1809 ini sudah ada sekolah-sekolah berkesenian, yaitu yang didirikan oleh Dendels itu memerintahkan kepada bekas Sultan Cirebon untuk mendirikan 3 buah sekolah tari gadis yang dinamakan Sekolah Ronggeng. Kemudian tahap yang kedua itu pendidikan dan pengajaran masa Raffles, kisaran tahun 1811 sampai dengan 1816. Nah, kemudian kenapa di zaman Dendels itu sampai dengan tidak mengakar gitu ya. Nah, dikarenakan intinya di zaman Dendels itu sendiri itu pada tahun 1809 sampai dengan 1811 itu masa pemerintahan Dendels itu berakhir karena kekuasaan Pulau Jawa jatuh ke tangan pemerintahan Inggris. Jadi pada hal pemerintahannya mengenai pembuatan sekolah di tiap-tiap distrik dan pengajaran itu belum terlaksana semua. Namun demikian pemerintah Dendels ya mengandung arti penting. Artinya apa? Yaitu pemerintah untuk pertama kalinya mengakui bahwa pemberian pengajaran kepada rakyat adalah tugas dan kewajiban pemerintah.
Jadi pencetusnya yang pertama, awalnya kan di sekolah-sekolah raya itu sebetulnya tidak ada pas zaman penjajahan. Kemudian di zaman pemerintahan Denles sendiri itu diadakan kepada rakyat. Tugasnya itu dan kewajibannya itu di pemerintah, itu khususnya pemerintah Hindia Belanda, itu pengajaran itu tidak terbatas kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja, melainkan merata di semua lapisan masyarakat. Itu pada zaman Denles. Kemudian pada zaman Reples itu yang kedua, tahapan zaman pendidikan yang kedua itu dimulai pada tahun 1811. Tindakan Reples dalam menjalankan pemerintahannya adalah kebalikan daripada Denles. Kenapa? Akibatnya Reples itu selaku penguasa tidak memperhatikan bidang pendidikan dan pengajaran. Maka sekolah-sekolah yang telah didirikan pada zaman Denles sendiri itu keadaannya sangat menyedihkan. Bahkan pada masa akhirnya pemerintahan 1816, sekolah-sekolah itu hampir tidak ada lagi. Nah, kemudian di zaman itu akibatnya apa? Akibatnya Reples itu selaku penguasa tidak memperhatikan bidang pendidikan dan pengajaran. Kenapa? Ya, karena beda pemikiran. Yang tadinya sudah dirintis oleh Denles kemudian dihabisi atau istilahnya dicampakkan oleh tidak dilanjutkan programnya oleh pada zaman pendidikan masa Reples. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga, itu pendidikan untuk penduduk golongan Eropa. Nah, di mana untuk penduduk golongan Eropa di sini, ya, setelah kekuasaan di Pulau Jawa pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya diambil alih kembali oleh pemerintahan Hindia Belanda, itu barulah terjadi perkembangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran melanjutkan usaha yang telah dirilis sebelumnya, yaitu pada zaman Denles sendiri. Yang akhirnya pada tahun 1818 keluarlah peraturan pemerintah yang memuat peraturan umum mengenai persekolahan dan sekolah rendah. Nah, di sini pada tahun itu sendiri, ya, kenapa ada keluar itu? Karena sedikit mengenai penyelenggaraan pengajaran, maka ada sebuah bentuk evaluasi mungkin dari pemerintah Hindia Belanda untuk menyinggung tentang perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi di sini mengeluarkan peraturan yang dimana persekolahan isinya adalah berupa ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan, sedikit mengenai penyelenggaraan pengajaran, dan peraturan itu sama sekali tidak menyinggung tentang pendidikan untuk anak-anak bumi putra, karena dikhususkan untuk orang-orang Eropa saja gitu. Nah, kemudian bertimbang terbalik dari apa yang telah dirilis oleh ataupun yang telah dirilis oleh Denles sendiri ya. Nah, jadi sejak tahun 1816 sendiri kekuasaan setelah diambil alih oleh Belanda atau Hindia Belanda, kemudian mendirikan sekolah penduduk untuk golongan Eropa, di mana pencetusnya itu di sini untuk di Pulau Jawa sendiri yaitu Jenderal Elot, kemudian Boykes, dan juga Vander Chaplin, dan Komisariat Jenderal Dubus de Gisignis, ya. Para penguasa tersebut pada dasarnya sama-sama berkeinginan untuk melanjutkan usaha Denles dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini penyelenggaraan sekolah-sekolah mereka serahkan kepada CGC, yaitu di mana riwayatnya terkenal sebagai pendiri Kebun Raya Bogor untuk saat ini. Tugasnya dalam pelapangan pengajaran berat baginya itu sangat berat. Maka usaha pertama kali oleh Rainworth itu adalah menyusun undang-undang pendidikan dan pengajaran yang memuat peraturan atas ketentuan umum mengenai persekolahan, pengawasan, penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, akhirnya pada tahun 1818 keluarlah peraturan tersebut. Nah, kemudian lanjut ke pendidikan dasar. Nah, ini sudah mulai keluar undang-undang
yang dimana pada tanggal 24 Februari 1817 di Batavia atau di Jakarta dibuka sekolah pertama untuk anak-anak Eropa, yaitu Elvers Lake School atau ELS, yang mencontoh sekolah dasar yang ada di negeri Belanda. Jadi sekolah-sekolah yang ada tetap hanya bagi anak-anak Belanda. Jadi dan anak-anak Indonesia yang memeluk agama Nasrani saja atau orang-orang yang dekat dengan kolonial Belanda. Kemudian setelah itu pada tahun 1830 kekuasaan Indonesia beralih ke tangan Gubernur Jenderal Van der Bos, yang dimana terkenal dengan sebutan Bapak Kulturalis Sel atau tanah paksa atau Bapak yang mencetuskan tanah paksa, yang dimana untuk kelancaran pelaksanaan tanah paksa tersebut Van Bos itu sangat membutuhkan tenaga pekerja yang terdidik. Artinya di sini di tahapan pendidikan dasar rakyat ataupun pribumi sendiri, ya bahasanya pribumi, dikatakan sebagai pribumi. Kenapa? Karena pada saat itu dikatakan sebagai pribumi atau kelas bawah. Nah, di sana sekolah negeri didirikan, yaitu di mana sekolah-sekolah pada tahun 1830 sendiri, ya kekuasaan Indonesia itu sudah ada sistem tanah paksa di mana sudah adanya bentuk sekolah dasar dikembangkan menjadi sekolah-sekolah untuk rakyat. Kemudian pada 19 di sini 1902 ya mengingat lagi menjadi 173. Jadi ada sebuah perkembangan. Nah, pada awalnya itu hanya 19 buah sekolah, kemudian bertingkat lagi menjadi 25 sekolah, kemudian pada 1895 itu menjadi 159 sekolah. Kemudian pada tahun 1902 meningkat lagi menjadi 173 sekolah. Dengan jelas dapat dilihat bahwa sejak pertengahan abad ke-19 sebagian besar anak-anak penduduk golongan Eropa dapat menikmati pendidikan dasar. Meskipun jumlah sekolah secara kualitatif memenuhi harapan. Namun sampai pertengahan abad 19 sekolah rendah atau LS secara kualitatif menurut ukuran orang Belanda sangat menyedihkan. Hal ini disebabkan apa? Karena murid-murid yang ada berasal dari keturunan campuran, kemudian ada anak tidak sah, kemudian kalau ada keturunan orang Eropa totok bahasa lainnya. Bahasa sehari-harinya adalah menggunakan bahasa Melayu sehingga mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran atau yang diberikan dengan mempengaruhi atau pengajaran dengan bahasa Belanda. Nah, selain sekolah negeri tersebut di atas tadi yang di bagian ini pendidikan dasar, hanya terdapat 2 sekolah rendah Eropa milik swasta. Nah, keduanya tersebut di Batavia, yaitu satu khusus untuk pria yang diselenggarakan oleh Nyonya Gronovius. Kemudian dibandingkan dengan sekolah negeri, kedua sekolah swasta tersebut lebih bermutu. Pada sekolah tersebut antara lain diajarkan bahasa-bahasa asing. Di samping itu masih terdapat sekolah khusus bagi anak-anak personal militer. Kemudian sekolah tersebut didirikan pada tahun 1828 dan sedikit banyak terkait dengan kehidupan garnisun ya. Guru-gurunya adalah anggota militer dan sekolah tersebut di kelompok Jenny ya. Selain bahasa Belanda, pada sekolah tersebut diberikan penjelasan bahasa Melayu. Nah, kemudian lanjut ke pendidikan menengah dan lanjutan atau Hoger School atau HBS. Nah, di sini mengingat pada sekitar pertengahan abad ke-19 ini dengan adanya kuasa atau wewenang dari Raja Belanda, maka pada tahun 1860 di Batavia dibuka Gymnasium William III yang merupakan sekolah lanjutan menengah pertama untuk anak-anak golongan Eropa dengan lama belajar 3 tahun. Sedangkan bagian yang B
atau tadi yang bagian yang A, kemudian yang bagian yang B di sini. Kenapa dibagi menjadi A dan B? Ya, karena pada dasarnya untuk sekolah pada tahun 1867 sekolah tersebut dibagi menjadi dua bagian atau abdeli, yaitu bagian A dengan lama belajarnya 5 tahun dan selanjutnya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, sedangkan bagian B dengan lama belajar 3 tahun selanjutnya dapat melanjutkan ke pendidikan perwira atau pendidikan pegawai negeri atau akademi perdagangan dan kerajinan di Delft, negeri Belanda. Kemudian dalam perkembangannya akhirnya Gimnasium William III itu diubah menjadi Hoger Burger School atau HBS dengan lama belajar 5 tahun. Nah, kemudian pada pendidikan untuk golongan Bumi Putra. Kenapa disebut sebagai golongan Bumi Putra? Di sini politik pendidikan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda itu pada masa itu tidak lain adalah hanya untuk mempersiapkan anak-anak didik menjadi pegawai administrasi. Artinya pegawai administrasi yang ada di kantor-kantor pemerintahan Hindia Belanda. Jadi di perusahaan-perusahaan Belanda, karena itu hanya sampai pada sekolah dasar Eropa atau LS. Jadi tingkat kepandaiannya belum dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi dari lulusan atau tamatan LS. Masih diduduki oleh tenaga dari negeri Belanda yang pendidikannya lebih tinggi dari lulusan atau tamatan LS. Masih diduduki oleh tenaga dari negara Belanda atau dari dikirim dari pemerintah Hindia Belanda yang pendidikannya lebih tinggi. Nah, selain pertimbangan itu, pemerintah memperhatikan tindak lanjut dari pendidikan yang telah ada agar modernisasi di bidang pendidikan segera dapat tercapai. Nah, oleh sebab itu Van der Bos selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1929 sampai 1934 merasakan bahwa tanpa bantuan penduduk Bumi Putra yang terdidik, pembangunan ekonomi di Hindia Belanda yang menjadi tugas utamanya tidak akan berhasil. Jadi untuk maksud tersebut dibukalah pendidikan untuk golongan Bumi Putra agar pelaksanaan tanam paksa sendiri itu mendatangkan keuntungan besar hingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi negara Belanda pada saat itu. Kemudian pendidikan untuk golongan Bumi Putra dilaksanakan melalui sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Di Pulau Jawa, bangunan-bangunan sekolah Bumi Putra didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Meskipun masih sederhana, tetapi pada umumnya bangunan-bangunannya terpelihara karena para bupati turut memperhatikannya pada saat itu. Dengan di luar Pulau Jawa, dibanding dengan di luar Pulau Jawa sendiri, keadaan tidak memuaskan. Yang jelas menunjukkan sifatnya mendidik calon-calon pegawai ialah diberikannya mata pelajaran mengukur tanah. Hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan tanah paksa sendiri. Nah, dilanjutkan kemudian penerapan di golongan Bumi Putra sendiri itu ada beberapa golongan dalam sekolahnya, di mana penguasaan sekolah-sekolah untuk mendidik calon pegawai sendiri itu praktek penuntut dari pegawai Bumi Putra. Penguasaannya itu adalah penguasaan bahasa Melayu, kemudian dipaksa dan juga diarahkan kepada penggunaan bahasa Belanda. Nah, di sini sendiri sifatnya mendidik calon pegawai, ya, diberikan mata pelajaran berhubungan dengan pelaksanaan tanah paksa. Kemudian yang selanjutnya di tahapan yang zaman ini juga sekolah dasar negeri. Nah, sekolah dasar negeri setelah melalui prosedur dan pembicaraan yang berlarut, pada akhirnya keluarlah keputusan Raja Belanda nomor 95 tertanggal 30 September 1848 yang memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk menyediakan dana sebesar 25.000 gulden per tahun guna pendirian sekolah Bumi Putra di Pulau Jawa dengan tujuan utama mendidik calon pegawai negeri. Ya, setahun kemudian pada tahun 1849 didirikan sekolah Bumi Putra pertama di kota Jepara atau Jawa Tengah dan Pasuruan, Jawa Timur dengan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantarnya.
Dalam hal ini metode pengajarannya dipikirkan pula dengan mengingat satu golongan bumi putra di Jawa yang telah mendapatkan pengajaran pertama masih sangat kecil. Jumlahnya pertimbang dengan pertimbangan kasarnya adalah 1 dalam 500 penduduk. Kemudian yang kedua, pendidikan bumi putra pada pelaksanaannya terhambat oleh dana yang kecil, bahkan dana tersebut dibagi-bagikan lagi ke dalam beberapa pos pendidikan yang lainnya. Kemudian yang tiga, gerakan pendidikan untuk masyarakat Indonesia usianya masih muda pada tahun 1864 tersebut meningkat jumlahnya menjadi 186 sekolah dan pada tahun 1882 naik menjadi 150 sekolah tersebut disebarluaskan ataupun disamaratakan oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri. Kemudian pada waktu di pendidikan sekolah Bumi Putra sendiri, pendidikan sekolah dasar Bumi Putra terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah sekolah dasar kelas 1 atau the school der eerste klas. Ya, sekolah ini didirikan di ibu kota keresidenan atau kebupatian, kewedanan atau yang sederajat dan di kota-kota yang menjadi pusat perdagangan, kerajinan atau di tempat-tempat yang dipandang perlu untuk memiliki sekolah ini. Lama belajar pada sekolah kelas 1 adalah 3 tahun dengan bahasa pengantar mula menggunakan bahasa Melayu dan bahasa daerah, akan tetapi kemudian secara berangsur-angsur diubah menjadi bahasa Belanda. Lama belajar pada sekolah dasar kelas 2 adalah 5 tahun. Kemudian sekolah 5 tahun sendiri di sekolah yang kelas 2 itu dibuka dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat umum. Dengan kata lain, sekolah tersebut disediakan bagi anak-anak Bumi Putra dengan tujuan untuk mendidik calon-calon pegawai rendah. Lama belajar pada sekolah dasar itu di kelas 2 itu adalah 5 tahun. Kemudian sekolah raja atau Hoofden School. Adanya perkembangan pendidikan di Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari keinginan dan usaha yang berhasil dari perjuangan partai liberal yang ada di negeri Belanda. Jadi setelah percobaan di Tondano berhasil, maka pada tahun 1878 sekolah raja didirikan lagi di Bandung, kemudian Magelang dan juga Probolinggo. Karena sekolah itu untuk tugas-tugas pemerintah, maka bahasa yang dipakai sebagai bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Dengan modal bahasa Belanda yang mereka miliki sewaktu di sekolah, saja mereka dapat dengan mudah melaksanakan tugas-tugas pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dasarnya daripada sekolah raja itu tujuannya di sini kalau kita lihat, jadi anak-anak yang berasal dari Bumi Putra itu dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan modal harus bisa berbahasa Belanda yang mereka miliki sewaktu di sekolah. Kemudian kalau di sini setelah lulus dari bahasa Belanda maka akan mudah menjadikan sebagai petugas atau pegawai yang dimana sebagai utusan kerajaan atau kerajaan yang ada di Belanda. Yang selanjutnya adalah pendidikan kejuruan. Jadi ini pendidikan setara kalau sekarang itu adalah pendidikan SMK atau SMA. Nah, di sini ternyata sekolah menengah kejuruan itu sudah ada pada sejak zaman Belanda. Nah, di sini ada sekolah pertukangan dan juga ada sekolah pendidikan guru. Nah, di sini dibagi dua oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana sekolah kejuruan pertama itu di Hindia Belanda itu diusahakan atas perkasa pihak swasta, yaitu sekolah pertukangan yang dibuka pada tahun 1856 di Batavia atau di Jakarta. Setelah pihak swasta Jendi merintis pembukaan sekolah
pertukangan tahun 1860, pemerintah membuka sekolah pertukangan di Surabaya. Tetapi sekolah pertukangan milik pemerintah ini pun mengalami nasib yang sama seperti sekolah pertukangan swasta, yaitu tidak dapat bertahan lama. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena sedikitnya biaya pengolahan sekolah atau minat dari para murid-murid pada saat itu. Pada tahun 1885, lama kursus diperpanjang menjadi 3 tahun dan dilepaskan dari HBS sehingga menjadi sekolah yang berdiri sendiri. Ya, perlu disebutkan di sini bahwa sekolah pertukangan pertama untuk golongan Bumi Putra juga dibuka oleh pihak swasta atau jending di Tanawangko, Minahasa pada tahun 1881. Nah, untuk sekolah kejuruan sendiri itu di pas zaman Hindia Belanda ini ada beberapa sekolah yang sudah berturut-turut didirikan sekolah. Ya, kalau adanya perubahan kebijakan dari pemerintahan dalam bidang pendidikan, maka beberapa sekolah ditutup. Contohnya di sini ada sekolah-sekolah untuk sekolah kejuruan yang pada tahun 1854 di Kadung Kebo atau Gombong telah dibuka Pavilion Corps untuk mendidik anak-anak ke arah fungsi teknis militer atau praktis dan dilatih di bengkel-bengkel fungsi teknis militer, kemudian senjata, agar mereka menguasai masalah persenjataan. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pendidikan barat yang diselenggarakan di Hindia Belanda pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu memperkuat dominasi Belanda di tanah jajahannya. Jadi tujuannya bukan dipaksa untuk sekolah kejuruan. Intinya nanti akan dibantukan dalam proses militer gitu, proses peperangan. Kemudian sekolah pertukangan pertama untuk golongan Bumi Putra itu dibuka oleh pihak swasta ya pada tahun 1981. Nah, kemudian pada selanjutnya adalah sekolah pendidikan guru atau Holland Inclusive Knowledge School ya atau preschool. Sekolah pendidikan guru pertama didirikan di Hindia Belanda, diselenggarakan oleh pihak swasta atau jending, dimaksudkan sebagai persiapan untuk mendirikan sekolah-sekolah Bumi Putra. Didirikan di Ambon pada tahun 1834. Nah, kemudian dapat memenuhi kebutuhan guru Bumi Putra sebagai sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu. Jadi sekolah semacam itu juga didirikan di Minahasa pada tahun 1852. Baik di Ambon maupun di Minahasa, bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Semula bahasa pengantar pada sekolah pendidikan guru adalah bahasa Melayu, namun sejak tahun 1865 bahasa Belanda mulai diajarkan dan pada tahun 1871 bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar di sekolah tersebut atau di sekolah pendidikan guru. Tujuannya adalah untuk menjaring atau pemenuhan guru-guru yang ada di sekolah-sekolah Belanda. Nah, kemudian di sekolah itu sendiri ada beberapa sekolah-sekolah guru yang ada di Pulau Jawa. Contohnya ada di Surakarta, sudah didirikan secara berturut-turut ya. Kemudian di Bukit Tinggi pada tahun 1856, kemudian di Tapanuli 1864, kemudian di Makassar, kemudian Padang Dempuan pada 1879. Jenis sekolah ini mengalami pasang surut karena adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Maka beberapa sekolah ditutup dengan alasan penghematan keuangan negara. Ya, sekolah yang ditutup yaitu yang di Magelang, kemudian di Tondano, Padang Sidampunan, kemudian Banjarmasin dan Makassar. Nah, semula bahasa pengantar tadi ya, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu, kemudian secara berangsur-angsur diganti pengantar pengajarannya menggunakan Belanda. Yang terakhir ini untuk sekolah tingginya
itu sekolah kedokteran atau sekolah dokter. Ada satu lagi adalah sekolah hukum. Nah, ini yang saya ambil adalah sekolah kedokteran. Pada tahun 1811, beberapa orang bumi putra dilatih untuk menjadi juru cacar, yang dimana intinya pada saat itu eh, apa, tersebar wabah cacar yang ada di Pulau Jawa. Nah, jadi masalah kesehatan ataupun yang ada di Indonesia itu dapat perhatian khusus sebetulnya dari pemerintah Belanda. Tapi lagi-lagi ya, tujuannya bukan ke arah untuk membantu ya, tapi intinya adalah adanya bentuk manuver daripada Hindia Belanda untuk menjatuhkan Indonesia, yang dimana dari kekuasaan wilayah jajahannya itu takut diambil oleh negara lain. Nah, intinya di sini untuk pendidikan dokter sendiri itu lama pendidikannya 1 tahun. Ya, kemudian berjalan jalan waktu diperpanjang menjadi 2 tahun dan penambahan beberapa mata pelajaran sehingga para lulusan dapat mengenal penyakit-penyakit yang banyak terdapat di Indonesia dan dapat melakukan pembedahan ringan, kemudian serta merawat penyakit seperlunya. Nah, sesudah dididik selama 2 tahun, para siswa diuji oleh panitia yang terdiri dari dokter dan apoteker militer. Dan kalau lulus menjadi mendapatkan gelar dokter Jawa. Nah, di sini dokter di gelarnya itu dokter Jawa diubah namanya menjadi ahli kesehatan Bumi Putra atau Inland Quintic. Ya, dengan adanya perubahan ini diharapkan oleh pemerintah bahwa yang telah berhasil lulus itu akan lebih sesuai dengan perkembangan profesinya sebagai seorang ahli di bidang kesehatan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.